Salam sejahtera buat seluruh warga bangsa. Hari Jumat yang lalu kita mendengar bahwa KPK itu melakukan OTT terhadap beberapa orang yang ada dalam jaringan jaringan kerjasama untuk melakukan korupsi dan gratifikasi, termasuk di dalamnya tentunya. Di situ ada 5 orang yang terjaring. Salah satunya yaitu Kepala Dinas PUPR Provinsi Sumatera Utara. Dan ada beberapa dari pihak kontraktor dan juga dari Satker, Kementerian, dan juga mungkin dari UPTD, Unit Pelaksana Teknis. Nah, yang menjadi pemikiran dan konsentrasi kami adalah tentang terjadinya peristiwa korupsi secara berulang-ulang. Akhirnya kita berpikir mungkin tidak akan bisa selesai atau tidak akan pernah berhenti lagi sebetulnya kasus-kasus korupsi di negara kita ini. Sepanjang mungkin beberapa hal yang kami amati begini, terkait pelaksanaan pemilihan kepala daerah itu masih memerlukan biaya yang begitu besar, maka percayalah pelaksanaan seluruh proyek-proyek yang ada di bawah kekuasaan kepala daerah itu pasti tidak akan mungkin dilepaskan begitu saja. Bayangkan kalau seorang kepala daerah akan menjadi kepala daerah, dia akan berkampanye dengan uang yang begitu besar. Kalau dia punya uang cukup, uang besar itu cukup, dan dia punya uang besar untuk kampanye, ya bagus, dalam artian oke lah gitu. Tetapi yang paling masalah menurut kami adalah ketika dia akan menjadi kepala daerah, dia memakai orang-orang, dia memerlukan kekuatan dari orang-orang atau sahabat-sahabat, keluarga, dan sebagainya. Hal inilah yang kami katakan salah satunya kita akan mengalami kesulitan dalam melakukan pemberantasan korupsi. Tadi kita bahas dari sisi bahwa kepala daerah yang menjabat, dia pasti akan ambil fee dari proyek-proyek. Itu sudah pasti. Dan kemudian dia akan balas jasa kepada orang-orang yang berkorban untuk dia ketika dia berkampanye atau mencalonkan diri menjadi kepala daerah. Lalu yang kemudian kita lihat bahwa sudah menjadi pengetahuan umum, untuk mendapatkan satu proyek kita akan mengeluarkan persentase dari nilai proyek. Dan ketika kami tadi mendengarkan wawancara dari Kompas TV terhadap Mas Yudi, mantan penyidik KPK, dan rekan Boyamin Saiman dari Maki, ya kurang lebih pendapatnya sama, bahwa itu sudah menjadi pengetahuan umum. 20%. Tadi Mas Yudi mengatakan 20% itu harus disisihkan untuk uang suap. Jadi kalau proyeknya katakanlah misalnya seperti kasus yang tertangkap sekarang ini, yang 5 orang ini, kalau proyeknya nilainya 230 miliar, berarti ya kurang lebih mungkin 20 kali 230 berarti kira-kira 40 miliar lebih. Bisa bayangkan nggak? 40 miliar lebih itu harus diserahkan kepada komplotan. Saya pakai kata komplotan dari kepala dinas, komplotan dari kepala daerah, karena tidak mungkin kepala daerahnya tidak tahu, dan biasanya pun itu satu paket. Itu juga tadi dikatakan dari pengalaman Mas Yudi sebagai penyidik di KPK. Nah, jadi sudahlah. Memang inilah fenomena. Memang inilah juga sekaligus realita yang ada di masyarakat kita di Indonesia. Jadi
hampir tidak mungkin memberantas korupsi itu. Karena memang semuanya sudah punya bancakan masing-masing, sudah punya lahan masing-masing. Si kontraktor juga sudah harus siap ya untuk uang-uang seperti itu demi mendapatkan proyek. Karena memang kalau dia tidak memberikan uang yang menjadi komisi itu dari si kepala daerah tadi, ya pastilah dia tidak akan mendapatkan proyek. Lalu apa dampaknya dengan pemberian uang sebesar 20% itu? Kalau 20% sudah diambil dari pagu atau dari nilai proyek, bayangkan tinggal 80% berarti uang itu. 80% kontraktor harus lagi membagi kepada pembelian atau penyediaan material, bahan-bahan, tenaga kerja. Lalu kemudian dia juga harus mendapatkan untung. Ya, inilah lingkaran setan yang selalu saja kita hadapi, sehingga dalam pengerjaan, dalam kasus ini, dalam pengerjaan jalan, selalu saja kita mendapati atau mengalami jalan itu belum lama dibangun, dikerjakan, sudah terjadi kerusakan. Begitu juga dengan misalnya jembatan. Bahkan beberapa kita ketahui ada jembatan yang baru saja diresmikan, sudah langsung ambrol, sudah langsung runtuh. Nah, inilah semua yang kita alami. Jadi, ya kita mau berkata apa lagi? Kalau memilih pemimpin itu ya memang yang harus betul-betul kita bisa lihat orang ini memang sungguh-sungguh kah atau hanya sekedar janji. Sekarang tinggal kita melihat apakah KPK akan mengusut ini sampai tuntas. Karena seperti kita katakan tadi, dugaan kita tidak mungkinlah hanya seorang kepala dinas saja yang punya inisiatif dan berani bermain tanpa ada persetujuan atau kerjasama dengan kepala daerah. Lalu kan ada juga pengamatan-pengamatan atau berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh masyarakat dan mungkin yang sudah diikuti oleh masyarakat, seperti apa karirnya kepala dinas PUPR yang bernama Topan Ginting ini. Dia begitu cepat lonjakan karirnya dari seorang camat, kemudian dia menjadi kepala dinas PUPR Kota Medan, dan kami dengar bahkan sempat menjadi Sekda Kota Medan, PJS mungkin, Sekda Kota Medan. Lalu kemudian ketika Bobi Nasution menjadi gubernur, mungkin bulan Februari 2025, maka dia diangkat menjadi kepala dinas PUPR provinsi. Nah, memang dalam pelaksanaan UTT ini bagi kami ada sedikit memang kejanggalan ya, atau ketidakbiasaan, karena uang yang baru didapatkan dari hasil korupsi itu atau gratifikasi itu masih sebesar 231 juta. Sebetulnya memang harusnya dalam pikiran kita sebagai orang hukum harusnya terbukti dulu, unsur materialnya itu harus terpenuhi, dalam artian uang itu harus sudah mengalir ke berbagai pihak supaya betul-betul KPK itu punya posisi yang kuat untuk menetapkan orang-orang sebagai tersangka. Nah, jadi kalau seperti ini memang ini akan membuka ruang perdebatan yang bisa berkepanjangan, dan bisa juga akhirnya orang yang disasar, yang kita anggaplah sebagai sangat menentukan dalam kasus ini, bisa tidak terkena karena keterburu-buruan itu. Harusnya memang kalau dari skema yang kita dengar tadi bahwa 20% uang komisi yang harus diberikan kepada pemberi proyek, harusnya uang 40 miliar itu harus masuk dulu ke berbagai rekening orang-orang yang akan menerima.
Karena pasti di sana ada beberapa orang yang akan menerima uang senilai 40 miliar yang merupakan komisi itu. Nah, ini belum terjadi. Itu yang membuat kita pun agak ragu nantinya apakah ini akan bisa mengusut secara tuntas para pelaku. Meskipun KPK telah menyampaikan alasannya, kenapa pelaksanaan OTT ini langsung saja dikerjakan, kami mendengar bahwa demi menghindari kerugian negara yang lebih besar. Maksudnya mungkin kalau uang itu sudah sempat mengalir ke berbagai pihak, mungkin saja uang itu sudah sempat dibelanjakan, sudah sempat dipakai, lalu kemudian itu akan membuat negara jadi semakin banyak rugi. Nah, ini memang alasan-alasan yang bisa juga diterima, tetapi secara hukum kita tahu pembuktiannya itu kan harus betul-betul kuat. Tapi kembalilah kepada KPK, bagaimana caranya mereka untuk melakukan teknik penyidikan dan interogasi itu, ya supaya semualah bisa diangkat orang-orang yang serakah ini, yang rasanya kekayaan mereka sudah cukup, tetapi nggak pernah merasa cukup dengan uang yang mereka miliki. Nah, jadi memang tentu kita harapkan KPK akan bisa menelusuri dan mengorek informasi ini agar semua orang yang terkait dengan peristiwa ini bisa dihukum. Terima kasih.